Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman, ketemu lagi hari ini bareng Nana ya. Nah, hari ini kita akan lihat tentang services ya yang ada di Windows Server ya. Di sini saya menggunakan Windows Server 2012/2. Nah, untuk melihat service yang saat ini ada di komputer kita itu kita menggunakan services konsol ya dari Server Manager ya. Kemudian ada tools di sini menunya, kemudian kita pilih services. Nah, ini adalah service-service yang berjalan di atas komputer kita ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah nama servicesnya ya. Kemudian di sini ada description atau keterangan, kemudian di sini ada status, kemudian ada startup type, dan di sini ada logon S ya. Nah, nama service itu udah jelas ya bahwa ini adalah nama service-service yang berjalan di komputer kita. Nah, sedangkan description itu merupakan keterangan dari service-service yang bersangkutan. Nah, kita lihat di sini ada status dari service tersebut yaitu running ya. Nah, kalau service di sini punya status running, berarti service tersebut ini sedang berjalan di komputer kita ya. Nah, kalau service tersebut tidak memiliki status seperti ini, berarti dia belum jalan atau belum running. Nah, kemudian kita lihat di sini ada startup type. Nah, di sini ada beberapa jenis startup type ya. Nah, startup type itu merupakan jenis service tersebut pada saat komputer di restart ya, apakah dia berjalan secara otomatis atau tidak ya. Nah, startup type-nya itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu otomatis, berarti pada saat komputer dijalankan dia langsung jalan ya secara otomatis. Nah, kemudian ada otomatis juga, cuman delay start. Nah, delay start ini artinya service tersebut bisa ditunda, artinya dia jalan belakangan ya, dijalankan juga secara otomatis tapi dijalankan belakangan setelah status service yang tipenya otomatis ini berjalan ya, baru nanti yang delay start tersebut dijalankan. Nah, kalau tipenya manual, nah maka service ini harus dijalankan secara manual. Jadi kita klik kanan kemudian kita startnya. Kemudian kalau tipenya disable, berarti service tersebut ini tidak berjalan ya, atau berhenti, atau tidak akan dijalankan pada saat komputer tersebut restart. Jadi umumnya kalau manual itu bisa dijalankan belakangan secara manual ya. Tapi kalau disable itu dia nggak akan bisa dirubah, nggak akan bisa dijalankan ya, karena statusnya disable, kecuali kita klik kanan kita rubah menjadi manual atau otomatis, baru service tersebut bisa dijalankan seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat ada logon S ya. Nah, logon S itu service tersebut dijalankan menggunakan user apa ya. Biasanya itu dia akan berjalan sebagai local system account. Nah, kalau local system account berarti service tersebut umumnya berjalan di komputer yang bersangkutan. Nah, kalau network service itu biasanya service tersebut itu bisa berinteraksi dengan server lain di jaringan ya. Misalkan masih satu domain, multi-data dan sebagainya, dia menggunakan network service, atau misalkan menggunakan user tertentu, misalkan administrator dan sebagainya. Nah, itu berarti service tersebut hanya berjalan di dalam konteks user yang bersangkutan. Nah, kemudian sini ada dependensi. Dependensi itu artinya service tersebut ini bisa jalan kalau service yang lain nyala. Nah, service lain yang apa yang jalan? Misalkan Windows Event Log, kemudian TCP/IP Protocol Driver, Security Account Manager, kemudian Remote Procedure Call, dan COMPLAS ya. Jadi artinya kalau saya mau menjalankan service DHCP server supaya jalan, maka service-service yang lain ini juga harus dijalankan terlebih dahulu. Nah, kalau salah satu dia tidak berjalan, maka DHCP servernya tidak akan mau jalan ya. Nah, kemudian di sini di bawah ini ada the following system component depend on the service. Jadi artinya service apa yang tergantung dari DHCP server. Di sini no dependency, artinya tidak ada service lain yang tergantung terhadap DHCP server. Nah, kemudian di sini ada tab recovery. Nah, di recovery itu kalau service tersebut fail atau gagal, apa yang dilakukan? Yang pertama, restart service. Kemudian action kedua itu restart service. Dan kalau yang selanjutnya ya take no action, artinya tidak akan ada di
action lain yang dijalankan. Nah, biasanya kalau service ini berkali-kali fail ya, maka saya harus menguninstall service tersebut ya. Caranya kita menggunakan server manager dashboard. Kemudian di situ ada nanti task untuk uninstall misalkan DHCP seperti itu. Nah, setelah itu kita restart, baru kita ulang lagi instalasi DHCP servernya seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menghentikan service tersebut, bukan memilih nama servicenya, kemudian klik stop di sini. Ya. Maka dia akan berubah statusnya dari running menjadi kosong seperti ini. Artinya dia tidak running. Kita juga bisa jalankan lagi, kita klik start ya, seperti ini. Nah, servernya sudah berjalan kembali ya. Kita juga bisa pause service tersebut ya, atau kita restart lagi seperti itu. Atau untuk kita mau restart juga bisa, kita klik kanan kemudian kita pilih restart. Jadi dia stop dulu kemudian di start ulang. Itu maksud dari service tersebut di restart. Nah, biasanya kalau service-service yang misalkan butuh refresh, misalkan seperti DNS seperti itu, nah kita bisa klik restart di sini ya. Seperti itu. Jadi inilah kalau service-service gagal atau service-service yang bermasalah di Windows Server, kita bisa melakukan troubleshooting di services console yang ada di sini. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini membahas tentang services yang ada di Windows Server 2012 R2 ya, ataupun bisa juga di Windows Server lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.